Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikum. Insyaallah malam ini kita mulai belajar bersama tentang bahasa Arab. Dan sebelum kita mulai ke pembahasan, kelas kita gabung ikhwan dan akhwat. Jadi ini kelas umum. Dan Anda harapkan setiap kali masuk ke Google Meet, videonya matikan ya. Videonya matikan, jadi tidak ada yang nyala video kecuali Anda mungkin. Kemudian kelas ini kelasnya sifatnya umum. Kelas ini sifatnya umum dan terbuka untuk umum, siapa saja ya. Siapa saja terbuka, silahkan mau di-share ke temannya boleh ya. Silahkan. Nggak masalah. Karena ini kelasnya kelas umum, jadi kelas untuk semua kalangan ya. Kemudian materi yang akan kita bahas di pertemuan ini yaitu merubah atau mengkotak-atik kata kerja. Kotak-atik kata kerja dengan cara yang termudah insyaallah. Dengan cara yang termudah. Insyaallah ini cocok bagi yang belum pernah belajar bahasa Arab. Jadi bagi yang belum kenal sama sekali bahasa Arab ini sangat cocok sekali. Jadi bagi pemula, bagi yang dasar sekali. Anda berikan judul di sini bukunya yaitu Bicara Bahasa Arab itu Mudah. Bicara bahasa Arab itu mudah. Baik. Kita akan fokus di jadi bahasa Arab ini itu ada dua bagian yang harus dipelajari untuk memahami. Yang pertama ada bagian nahwu namanya, dan yang kedua ada bagian sharh. Nahwu ini dia mengetahui akhir-akhir harakat kata. Kita tidak akan pelajari untuk ini. Ini kita lewat. Mungkin ada sedikit pembahasan yang berkaitan dengan ini, kita nggak masalah bahas. Yang kita akan bahas fokus kepada sharh. Kemudian ada yang bertanya kemarin, berapa kali pertemuan kajiannya? Kita belum bisa pastikan berapa kali pertemuannya. Ana katakan 3 sampai 4 kali mungkin. Itu tergantung pemahaman antum semuanya. Jadi kita bukan pengen cepat beres, tidak, tapi pengen paham. Lambat tapi paham. Jadi mungkin tergantung ya, mungkin 3 kali, 4 kali atau mungkin bisa lebih. Tergantung pemahaman. Kalau sudah paham berarti cepat. Insya Allah tidak lama. Tapi kalau belum paham berarti kita lambat belajarnya dan pertemuannya mungkin nambah. Bisa jadi mungkin lebih dari 3 atau 4 kali. Mungkin bisa 5 atau 6 tergantung pemahaman kita semua. Oke. Dan kita akan fokus ke sharh ini. Ya udah semua masuk belum?
Baik, pembahasan kali ini, anak pengen tadinya membahas ini ya, cuman ini banyak sekali. Ini kurang lebih ada 10 halaman, mungkin tidak bisa bahas malam ini. Jadi kita bahas seberesnya, nggak masalah. Baik, pembahasan yang pertama kita akan membahas al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi yaitu kata kerja lampau yang maknanya adalah telah. Kita akan fokus ke sini. Pembahasan malam ini kita akan fokus ke sini, yaitu al-fi'lul madhi. Al-fi'l artinya kata kerja, al-madhi lampau. Jadi maknanya telah. Maknanya adalah telah. Dan di buku ini kita dibuat praktis, dibuat tatbiq. Jadi langsung praktek. Langsung praktek berbicara bahasa Arab, bagaimana cara membuat kalimatnya. Langsung ya. Jadi nanti kalian mungkin dikasih tugas ya. Antum dikasih tugas insya Allah. Jadi ada tugasnya, silakan nanti kerjakan ya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Tapi yang pertama kita akan membahas orang ketiga yang disebut dengan ghaib untuk laki-laki. Orang ketiga yang disebut dengan ghaib dan ini untuk laki-laki dulu. Ini pembahasannya. Ada tulis di sini, kalau diperhatikan ada huwa, ada huma, ada hum. Huwa, huma, hum. Kemudian di atasnya ditulis dia laki-laki. Jadi huwa, huma, hum ini untuk dia laki-laki. Jumlahnya berapa? Ini jumlahnya. Jadi huwa ini adalah dia laki-laki, jumlahnya 1 orang. Dia berarti orang ketiga ya. Ingat kita bicara orang ketiga sana. Orang ketiga dulu. Dia laki-laki 1 orang itu huwa. Kemudian dia laki-laki 2 orang itu huma. Bahasa Arabnya. Dan dia laki-laki 3 orang ke atas, jadi 3 orang, 4 orang, 5 orang dan seterusnya, bahasa Arabnya adalah hum. Bahasa Arabnya adalah hum. Jadi huwa, huma, hum ini untuk dia laki-laki 1 orang, 2 orang dan 3 orang ke atas. Dan 3 orang ke atas. Contoh, misalkan kata kerja di kamus kita menemukan kata kerja yaitu zahaba misalnya. Zahaba yadhabu. Yadhabu. Kita fokus ke kata zahaba ini yang pertama. Setiap kata kerja yang ditemukan di kamus, disebutkan di kamus pertama kali, itu selalu ada dhamir huwa di dalamnya atau untuk huwa gitu ya. Maka zahaba ini artinya sudah ada huwa di dalamnya. Sudah ada dia laki-laki 1 orang. Dan dhahaba maknanya pergi, artinya adalah pergi. Dan dhahaba ini tadi kita katakan bahwa dhahaba ini adalah al-fi'lul madhi. Fi'il madhi, kita fokus sekarang di fi'il madhi, artinya telah. Berarti di sini dhahaba telah pergi, gitu ya. Telah pergi. Jadi dhahaba maknanya artinya berarti dia laki-laki 1 orang telah pergi. Itu dhahaba. Jadi dhahaba ini maknanya adalah dia laki-laki 1 orang telah pergi. Nah, ini sayang sekali ya yang ketinggalan. Contoh kalimat misalkan Muhammadun ya. Contoh kalimatnya Muhammadun dhahaba ilal madrasah. Muhammad dhahaba. Nah, di sini dhahaba berarti Muhammad, karena Muhammad ini orang ketiga.
dan dia laki-laki dan jumlahnya 1, maka menggunakan kata dhahaba. Jadi Muhammadun dhahaba ilal madrasati. Lihat di sini ada ila. Ya. Ini tambahannya nih. Ila ini dia salah satu huruf jar. Ya, huruf jar. Setelah ila itu harus kasroh. Setelah ila harus kasroh. Jadi ilal madrasati. Nah, kita fokus ke kata dhahaba lagi, kembali lagi. Ana ulangi lagi ya bagi yang baru bergabung. Kita sekarang belajar di fi'il madhi. Fi'lul madhi. Fi'il madhi ini artinya fi'il kata kerja, dan madhi artinya lampau, telah. Jadi kata kerja yang menunjukkan telah, artinya telah dilakukan sebelum berbicara sekarang ke belakang. Dan kita fokus sekarang yang pertama ini ke orang ketiga. Orang ketiga itu disebut dengan ghaib. Ghaib artinya yang nggak ada. Dan untuk laki-laki. Dipisahkan untuk perempuan. Perempuan nanti setelahnya. Sekarang untuk laki-laki dulu. Untuk laki-laki, orang ketiga itu ada huwa, huma, dan hum. Huwa maknanya begini. Huwa dia laki-laki 1 orang. Huma dia laki-laki 2 orang. Kemudian hum dia laki-laki 3 orang ke atas. Ketika kita menemukan kata kerja dalam kamus misalkan ya, atau misalkan kita lihat terjemahan di Google, ya, kita terjemahin kata pergi misalkan. Pergi diterjemahin ke dalam bahasa Arab menemukan dhahaba yadhabu. Nah, dhahaba yadhabu. Ini kata kerja yang pertama, dhahaba ini dia fi'il madhi, kata kerja lampau. Nah, ini yang akan kita fokuskan untuk malam ini. Dhahaba, setiap kata kerja yang disebutkan pertama untuk di kamus yaitu untuk huwa, selalu untuk huwa. Selalu untuk huwa. Maka untuk huwa ini dhahaba, artinya sudah ada huwa di dalamnya. Jadi dhahaba artinya dia laki-laki 1 orang telah, karena ini fi'il madhi, telah pergi. Jadi dhahaba artinya dia laki-laki 1 orang telah pergi. Contoh kalimat misalkan. Contoh kalimat Muhammadun dhahaba ilal madrasati. Muhammad ini orang ketiga 1 orang laki-laki. Orang ketiga 1 orang laki-laki, itu Muhammad, yaitu sama dengan huwa. Berarti Muhammadun dhahaba ilal madrasati. Muhammad dhahaba berarti dia pergi ya, atau dia telah pergi, ila maknanya ke al madrasah, sekolah. Dan sekolah ini kenapa dia kasrah? Karena sebelumnya ada ila. Ila dia huruf jar di ilal madrasati. Muhammadun dhahaba ilal madrasati. Ini untuk huwa. Tapi untuk huma misalkan 2 orang ya. Misalkan 2 orang Muhammad dengan Ali. Maka bahasa Arabnya itu huma, berarti huma gitu ya, 2 orang. Gimana kata kerjanya? Kata kerjanya bukan dhahaba lagi. Kata kerjanya bukan dhahaba lagi, tapi harus ditambah dengan alif. Yaitu dhahaba, panjang. Dhahaba. Artinya ya, dhahaba ada alifnya, ini artinya berarti dia laki-laki 2 orang telah pergi. Contoh kalimatnya misalkan Muhammadun wa Aliyun. Nah, ini 2 orang. Muhammad 1, wa Ali dan Ali 2. Jadi Muhammadun wa Aliyun, Muhammad dan Ali dhahaba, ada alifnya. Tidak boleh kata dhahaba lagi. Jadi bukan Muhammadun wa Ali dhahaba tanpa alif yang enggak panjang, ilal madrasah, itu salah dalam bahasa Arab. Jadi Muhammadun wa Aliyun dhahaba ilal madrasah. Jadi Muhammad dan Ali dhahaba, mereka berdua telah pergi ilal madrasati, ke sekolah. Itu untuk 2 orang. Kalau 3 orang ke atas gimana? Berarti 3 orang ke atas itu untuk hum. Perubahannya
Perubahannya dari kata zahaba ini huruf terakhirnya didomahkan, yaitu huruf terakhir huruf ba yang tadinya fathah kita domahkan. Huruf terakhirnya didomahkan, ditambah waw sukun dan alif, jadi menjadi zahabu. Zahabu. Berarti zahabu ini artinya dia laki-laki 3 orang ke atas jumlahnya ya, 3 ke atas. Jadi mulai dari 3 ke atas. Telah pergi. Jadi zahabu mereka ya, dia laki-laki 3 orang ke atas bisa kita katakan mereka. Mereka telah pergi. Contoh kalimat misalkan Muhammad wa Ali wa Ahmad. Ini 3 orang, 1, 2, 3. Dan ini orang ketiga. Jadi Muhammad wa Ali wa Ahmad dhahabu, mereka pergi ilal madrasah. Jadi bukan kata dhahaba terus, tapi harus sesuaikan dengan jumlahnya. Muhammad dhahaba ilal madrasah, Muhammad wa Ali dhahaba ilal madrasah, Muhammad wa Ali wa Ahmad dhahabu ilal madrasah. Ini yang ketiga dhahabu ini jumlahnya mulai dari 3 plus. Jadi 3 orang, 4 orang, 5 orang dan seterusnya. Ini menggunakan kata dhahabu. Ada pertanyaan dulu silakan. Nah. Nah. Ini kan jumlah isminya Ustaz. Nah. Kenapa kalau di jumlah fi'liyah itu kata gantinya itu jamak tapi fiilnya fiil mufrad Ustaz. Mafhum. Misalnya jahaba ya Ustaz, kenapa Ustaz? Baik. Kaidah bahasa Arab ini lihat semuanya ya. Ini semuanya ini jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah kata kerja mengikuti isim. Kata kerja mengikuti isim. Bagaimana kalau dibalik? Kalau dibalik misalkan zahaba sini ya. Zahaba 1 Muhammad. Yang kedua Muhammad wa Ali. Yang ketiga Muhammad wa Ali wa Ahmad. Kalau dibalik seperti ini dimulai dari kata kerja, maka kata kerjanya tetap mufrad. Kata kerjanya tetap mufrad, hanya dilihat muzakkar atau muannas saja. Hanya dilihat muzakkar atau muannas saja. Jadi misalkan 1 orang yang perginya itu Muhammad, maka dhahaba Muhammadun. Kalau 2 orang bagaimana Muhammad dan Ali? Tetap dhahaba Muhammadun wa Aliyun. Kalau 3 orang tetap dhahaba Muhammadun wa Aliyun wa Ahmad. Ya, tetap. Maka di sini kita belum bahas untuk ini ya. Kita belum bahas yang ini. Yang kita bahas ini dulu. Apakah ada pertanyaan? Ini. Biar tidak melebar jauh. Ini ingetin dulu saja. Dan ini bukan pembahasan kita kali ini. Nah. Sekarang silakan. Ada pertanyaan untuk ini misalkan huwa humahum, dhahaba dhahaba dhahabu. Paham atau tidak? Silakan ditanyakan. Nah. Itu yang Ustaz yang dhahabu bukan Muhammadun wa Aliyun. Ya Ahmadu itu enggak Ahmadun ya Ustaz. Nah, sahih. Nah. Muhammadun tanwin, ujungnya dhammah 2. Aliyun tanwin, ujungnya dhammah 2. Kenapa Ahmad di sini dhammahnya 1? Nah, nanti kita akan belajar kenapa si Ahmad ini dhammahnya 1. Jadi ini kata kerja isim yang masuk ke mamnu minas sharf, tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah ya, tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Baik, nanti ini pembahasannya ada lagi. Nah, pertanyaan sekarang yang ini. Dhahaba, dhahabu. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Silakan. Biar kita fokus ke sini ya. Biar kita fokus ke ini. Jadi kita memahami kata kerja.
Bisa berarti itu bisa dikatakan goib itu bisa dikatakan mustatir Ustaz ya. Nah, mustatir. Nanti fa'ilnya mustatir. Sahih. Kalau di i'rab nanti di dhahaba di sini fa'ilnya mustatir sahih. Mustatir atau artinya tersembunyi di kata kerja tersebut. Salah kah? Faddalu, silakan. Yang mau bertanya yang belum paham silakan ditanyakan. Kalau paham kita teruskan selanjutnya. Biar kita fokus. Baik, paham ya? Nanti akan ditanya satu-satu ya. Naam, faddal. Nitan. Nah. Tanya Nitan. Naam, faddal. Dalam percakapan itu, misalkan kita kan tadi Muhammadun ya. Naam. Kalau hanya Muhammad aja boleh enggak? Mumtaz, sahih. Boleh. Ilal Musa. Naam, boleh. Boleh. Naam. Maka lihat, berbicara ini untuk berbicara kata nahwu ya, kata nahwu ini hilangkan saja. Maksudnya apa? Tidak usah pakai nahwu untuk berbicara. Sukunkan semuanya. Misalkan di sini kalimatnya Muhammadun dahaba ilal madrasah. Kita katakan Muhammad dahaba ilal madrasah. Kelas. Ya, tidak mesti Muhammadun dahaba ilal madrasati, enggak mesti begitu. Sahih. Nah, untuk berbicara seperti itu. Jadi gampang, untuk berbicara itu gampang. Tapi tulisan tetap pakai Nah, kalau tulisan tetap harus sesuai dengan nahwu. Kalau tulisan itu harus sesuai dengan nahwunya. Soal akhar, faddalu. Mafi, kalau mafi kita teruskan. Kaidah. Perhatikan kaidahnya. Saya sengaja buat simple dan mudah ini. Huwa kaidahnya kita ambil dari kalimat yang tadi atas. Ingat, kaidahnya untuk huwa di kata kerjanya tidak ada tambahan. Ini artinya titik-titik nggak ada tambahannya. Tidak ada tambahannya, yaitu dhahaba. Maka kata kerja yang disebutkan pertama kali di kamus itu untuk huwa, selalu untuk huwa. Tapi bagaimana kita merubah kata kerja untuk huwa ke huma, ke dua orang laki-laki? Maka caranya dari huwa, nah ini penjelasannya ya, penjelasan lihat. Ini bintang 1, ini bintang 1. Bintang 1 setiap kata kerja yang pertama kali disebutkan selalu untuk huwa, maksudnya untuk dhamir huwa dan tidak ada penambahan. Itu asli dari kamus, gitu ya. Asli dari kamus. Oke, kemudian bintang kedua ini untuk huma, dua orang. Kata kerja pertama, maksudnya kata kerja pertama itu untuk huwa tadi, dhahaba. Ya, dhahaba untuk huwa. Tinggal ditambah dengan alif. Tinggal ditambah dengan alif. Ini tambahannya alif. Menjadi dari kata dhahaba menjadi dhahaba. Lain artinya. Kalau dhahaba dia satu orang telah pergi, laki-laki. Kalau dhahaba dia dua orang laki-laki telah pergi. Baik, untuk hum gimana? Untuk 3 orang ke atas laki-laki. Untuk 3 orang ke atas laki-laki, maka kata kerja pertama. Ini ya, yang dimaksudkan kata kerja pertama ini untuk huwa ini. Dhahaba. Huruf akhirnya dhammahkan, huruf terakhirnya dhammahkan, huruf terakhir berarti huruf ba ini. Ini kata kerja pertama yaitu untuk huwa, huruf terakhirnya dhammahkan ini. Ya, huruf ba nanti berubah menjadi dhammah. Nah ini. Ya, kita dhammahkan nanti ditambah waw sukun dan alif. Tambahannya waw sukun dan alif. Nah, berarti dhahaba kita tulis daha ya. Dal dengan ha tetap harokatnya fathah. Hanya huruf ba saja karena huruf ba ini huruf terakhir kita dhammahkan. Berarti dhahabu ditambah waw sukun dan alif menjadi dhahabu. Gitu. Jadi dhahabu ini lain artinya, yaitu mereka 3 orang ke atas laki-laki telah pergi. Begitu. Nah, ketika mengatakan kepada orang, ya, kita jangan salah, lihat berapa laki-lakinya. Kalau 1 orang, oh Muhammad dhahaba. Kalau 2 orang Muhammad wa Ali dhahaba. Kalau 3 orang Muhammad, Ali wa Ahmad misalnya atau wa Hamzah dhahabu. Nah, begitu. Biar tidak salah berbicara. Ada pertanyaan? Silakan. Di kaidah ini. Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Yang baru daftar telat ya.
Kita ikuti di pertemuan selanjutnya saja. Sekarang tanggung. Baik. Kalau paham, kita lihat contoh. Contohnya, ini semua kata kerja. Contoh untuk huwa, huma, dan hum. Huwa, huma, dan hum. Ingat tambahannya ya. Untuk huwa itu tidak ada tambahannya. Untuk huma, tambahannya dari huwa tinggal ditambah dengan alif. Untuk hum, dari huwa, tinggal huruf terakhirnya didomahkan, ditambah waw sukun dan alif. Contoh, kata roja'a. Roja'a artinya ini kembali. Sudah ada maknanya di situ. Dipermudah. Roja'a, berarti kalau dia satu orang, laki-laki, kembali, berarti roja'a. Kalau dua orang, roja'a. Kalau tiga orang ke atas, roja'u. Kataba, artinya menulis. Kataba berarti artinya dia, laki-laki satu orang, telah menulis. Kalau dua orang bagaimana? Tinggal ditambah alif. Kataba, berarti dia, laki-laki dua orang, telah menulis. Kalau tiga orang ke atas gimana? Katabu, huruf terakhirnya domahkan, ditambah waw sukun dan alif. Katabu, berarti mereka, laki-laki, tiga orang ke atas, telah menulis. Membuka, bahasa Arabnya fataha. Fataha berarti dia, laki-laki satu orang, telah membuka. Kalau dua orang, fataha tambah alif. Kalau tiga orang ke atas, domahkan ujungnya tambah waw dan alif, jadi fatahu. Mereka, laki-laki tiga orang ke atas, membuka. Makan, dia satu orang, makan, akala. Dua orang, akala, tambah alif. Tiga orang, akalu. Melihat, nadhara, untuk huwa, dia satu orang laki-laki. Dua orang laki-laki, nadhara, tambah alif. Tiga orang laki-laki, nadharu, tambah waw dan alif. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, mafhum? Untuk huwa, huma, hum, ini kita tiga dulu. Mafhum ya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bertanya berarti paham. Baik. Kalau paham, maka kita coba. Baik, dia laki-laki. Latihan. Latihan. Dia laki-laki. Untuk huwa, syariba artinya minum. Berarti syariba dia telah minum, laki-laki satu orang. Bu Alia. Bu Alia, untuk huma apa? Syariba. Sahih. Syariba. Jadi misalkan Ahmad wa Muhammad syariba alma, begitu. Baik, untuk hum, Pak Johan Jimak, Bu Eti, hum. Syaribu. Mumtaz. Syaribu. Jadi kalau misalkan mereka sedang minum ya, mereka telah minum. Mereka misalkan Muhammad, ada Ahmad, ada Ali, ada Hamzah atau yang lainnya misalkan. Mereka telah minum, berarti hum syaribu. Baik, Bu Faiza. Sekarang tobakha. Tobakha artinya memasak. Tobakha untuk dia satu orang. Kalau dua orang, huma, jadi apa? Mana? Ulangi. Tobaha. Kho ya, kho. Ha. Kho. To. Nah, tobakho ya, kho ada titiknya ya. Tobakho itu berarti mereka laki-laki dua orang memasak tobakho. Baik. Kalau hum, mereka tiga orang laki-laki memasak. Pak Giri, mana? Tobahu. Sahih. Mumtaz. Nah, tobahu. Nah. Dan ingat ya, selalu ada alif ujungnya. Tobahu artinya mereka laki-laki masak. Al-an qara'a, membaca. Qara'a maknanya membaca. Qara'a berarti dia satu orang laki-laki membaca. Kalau huma, dua orang laki-laki membaca, Bu Imai. Fadhali, mana? Qara'a. Sahih. Qara'a. Qara'a tulisannya begini atau bisa begini. Cuma untuk hum, mereka membaca. Bu Leli lewat dulu ya.
Sudah paham? Pak Maramis. Untuk hum apa? Menyimak. Kalau menyimak kita lewat. Bu Mariani. Hum apa? Siapa Kak? Bu Mariani. Bu Mariani. Bu Mariani. Nah, tulisannya Mariani. Bu Mariani. Nah, ada? Kalau nyimak nggak masalah, nggak usah dibuka ya, Anda lewat terus. Tidak ada Bu Musliha. Bu Musliha ada? Tidak ada. Pak Nur Hadi lewat ya. Ada Pak, ada. Nah, fadhali. Untuk hum, qara'a untuk hum jadi apa? Qoro'a jadi yang mana Pak? Untuk hum, qara'a untuk hum. Jadi apa? Qoro'u, Sahih. Qoro'u ya. Na'am. Qara'u gitu ya. Jadi mereka membaca berarti qara'u. Kemudian ghasala. Ghasala artinya mencuci. Dia satu orang laki-laki mencuci, telah mencuci ya. Tapi kalau untuk huma, Pak Nur Hadi lewat, Bu Nur Hayati. Nah, untuk huma apa? Bu Nur Hayati memali berarti ya. Oh iya. Ghasala. Sahih. Ghasala. Mumtaz. Burince untuk hum, mereka mencuci. Ghasalu. Ghasalu. Mumtaz. Ghasalu. Nah, jadi ketika kita mengatakan misalkan mereka telah mencuci Ahmad, Muhammad, Hamzah, Zakaria dan sebagainya, mereka telah mencuci. Ghasalu. Hum ghasalu atau kita sebutkan namanya. Hum ghasalu atau Ahmad wa Muhammad wa Zakaria misalkan ya. Ghasalu fil hammam misalkan. Mereka mencuci di kamar mandi. Begitu. Yang penting ini. Baik, seterusnya. Bawahnya mendengar. Mendengar bahasa Arabnya sami'a atau istama'a, boleh. Kita ngambil sami'a. Sami'a artinya mendengar. Sami'a berarti dia satu orang laki-laki telah mendengar. Baik, boleh nih. Kalau huma dua orang. Boleh ini ada. Pak Aryono. Tak boleh ini fadhali. Nah, sami'a untuk huma. Sami'a. Sahih. Sami'a. Untuk hum, Pak Aryono. Pak Aryono mawjud. Mafi, kelewat. Bu Lilis, hum. Sami'u. Sami'u. Naam, mumtaz. Sami'u. Kemudian istaghfara. Istaghfara artinya memohon ampunan. Ya, memohon ampun. Istaghfara memohon ampun untuk dia laki-laki. Jadi istaghfara berarti dia laki-laki satu orang telah memohon ampun. Tapi kalau dua orang laki-laki memohon ampun, berarti bahasa Arabnya apa Bu Risna? Yang untuk huma ya Ustaz. Nah, untuk huma. Istaghfara. Sahih. Nah. Istaghfara. Kalau untuk hum, Bu Rahmani? Istaghfaru. Naam, sahih. Istaghfaru. Ingat ya, selalu ada alif. Istaghfaru. Nah, ini alif ini, alif untuk hum ini selalu ada bulatan sempurna yang ada dalam Al-Qur'an Rasam Utsmani Standar Madinah. Dan syahada, syahada artinya menonton. Berarti syahada dia laki-laki satu orang menonton. Baik, kalau untuk huma dua orang, Mas Razi, mana? Syahada. Na'am, mumtaz. Syahada. Syahada gitu ya. Baik, kalau untuk hum ada yang baru-baru lagi enggak? Pak Wawan, untuk hum Syahadu. mumtaz. Nah. Syahadu. Akhraja artinya mengeluarkan. Akhraja mengeluarkan, berarti akhraja dia laki-laki satu orang mengeluarkan, misalnya mengeluarkan buku. Berarti akhrajal kitab. Di huwa akhrajal kitab. Tapi bagaimana kalau untuk huma? Ini tidak ada yang baru lagi ya. Berarti kita kembali ke yang belum tadi.
Bu Susi. Akhraja untuk huma. Akhraja. Akhraja. Nah. Das. Untuk hum, Ummu Aini. Ummu Aini, Maujudah. Mafi, Bu Weni. Hum. Akhraju. Akhraju. Nah, akhraju. Das. Baik. Bawahnya membesarkan. Kabbar. Kabbar yukabbiru takbir. Kita sering mengatakan itu. Kata kerjanya dari asal katanya fi'il madinya kabbar, artinya membesarkan. Jadi ini untuk huwa. Kalau untuk huma berarti tadi yang belum. Johan tadi menyimaknya, Ana tidak panggil untuk yang menyimak. Nanti kalau misalkan bisa silahkan berbicara saja. Kita Buleli berarti. Buleli mana? Kabbara untuk huma. Kabbaro. Kabbara. Kabbara untuk hum. Pak Nur Hadi. Kabbaru. Kabbaru. Nah, maaf. Pak Nur Hadi ini senior. Kabbaru. Nah, sabbaha. Sabbaha artinya bertasbih, mengucapkan subhanallah. Tasbih. Isabbaha yusabbihu tasbihan. Subhanallah. Taib. Ini sabbah ini kalau satu orang. Huwa untuk huwa. Dia satu orang bertasbih. Taib. Kalau dua orang, siapa yang belum? Sudah semua ya. Sudah semua. Kita kembali lagi berarti. Bu Aliyah. Sabbaha. Naam, sabbaha panjang. Sahih. Sabbaha. Ini ada titiknya ya. Untuk hum, Bu Eti. Sabbahu. Sabbahu. Naam. Sabbahu. Yang sudah belajar surat ini nggak asing lagi ya, gampang. Mengabas. Bu Faizah intaqala artinya pindah. Ya, huwa intaqala, dia telah pindah. Baik, kalau huma Mada? Intaqala. Naam, intaqala sahih. Intaqala. Baik, pagili hum. Intaqalu. Nah, intaqalu sahih. Intaqalu. Ingat ya, selalu ada alif belakang. Basmalah. Basmalah artinya mengucapkan bismillah. Ya. Mungkin sering dengar ketika ada acara. Mari kita buka acara ini dengan kata basmalah. Basmalah itu masdar dari kata basmalah ini. Basmalah yubasmilu basmalatan. Ya, jadi basmalah artinya mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti basmalah ini untuk huwa. Dia mengucapkan bismillah. Satu orang laki-laki. Kalau untuk huma, dua orang laki-laki mengucapkan bismillah. Bu Imai. Basmalah. Basmalah sahih. Basmalah hum. Hum. Boleh lagi. Basmalu. Basmalu. Nah. Basmalu ini waw ya. Dan ada alif ini. Nah, begini, sahal ya, sahal jidan. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada tak? Naam, fadhal. Itu kan basmalah ya. Naam. Basmalah. Maksudnya ditulisnya dalam huruf latinnya bas, bukan basmalah. Basmalah. Kalau dalam itu kata itunya basmalah itu nggak pakai tak itu, tak marbuto itu. Baik, ahsan, mumtaz, barakallahu fiik. Nah, mafhum. Nah, kenapa di sini basmalah tapi yang sering dikatakan basmalah ada tak marbutohnya, itu maksudnya ya? Ya. Naam. Baik, basmalah ini dia fi'il madhi. Basmalah dia fi'il madhi. Dari kata kerja asalnya dari kata basmalah. Fi'il mudhari'nya yubasmilu. Yubasmilu. Masdarnya basmalatan. Basmalatan. Ini yang sering digunakan. Kata kerja dia menggunakan masdar. Jadi basmalah. Itu. Bukan ngambil fi'il madhi. Tapi yang sering dikatakan yaitu basmalah dari
masdar. Afum, Pak Wawan? Iya. Nah, insya Allah nanti kita akan belajar itu. Baik, soal akhir ada pertanyaan yang lain, silahkan. Untuk huwa huma hum dulu ini, 3 ini, silahkan. Tidak ada ya? Ada Ustaz, Naam, fadhol. tadi itu yang videonya itu huruf A itu Ustaz, buatnya mana ya Ustaz? Huruf apa? Huruf A. Hamzah. Ya, Qara'a ini maksudnya. huruf A ya. Naam. Huruf A. Nah, kenapa? Untuk humanya itu tulisannya gimana Ustaz? Nah, baik. Untuk humanya bagaimana tulisannya? Tulisannya bisa 2. Untuk huma bisa qara'a atau panjangkan begini. Qara'a. Boleh dua-duanya. Oh, baik Ustaz. Nah. Qara'a atau qara'a al-hamzah ya. Dia pakai bendera, bentuknya bendera. Tapi dia fathah, fathah panjang maksudnya. Nah. Salah akhir. Faddalu. Silakan yang berkaitan dengan huwa huma hum, silakan ada pertanyaan. Setelah ini kita masuk ke materi baru. Seterusnya ya. Mafhum ya? Alhamdulillah. Insyaallah mafhum ya. Apa yang chat? Oh, nah, labas atau muskil. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke bagian kedua. Barusan kita membahas orang ketiga goib, laki-laki. Sekarang untuk perempuan, orang ketiga goibah, disebutnya dengan goibah. Orang ketiga disebutnya dengan goibah, orang yang dibicarakan. Dan ini untuk perempuan. Kalau laki-laki huwa huma hum, kalau perempuan hiya huma hunna. Maknanya sama. Artinya sama, cara mengartikannya sama. Hiya huma hunna, sama dengan yang laki-laki. Hiya berarti dia perempuan satu orang, gitu ya, mengartikannya. Dia perempuan satu orang. Huma, dia perempuan 2 orang. Ingat ya, khusus 2 orang, tidak lebih. Baru dia perempuan 3 orang ke atas. Nah, ini 3 orang ke atas maksudnya mulai dari 3 ya, 3, 4, 5 dan seterusnya itu hunna. Ya. Baik. Gimana kaidahnya? Kaidahnya untuk hiya maka dari huwa tinggal ditambah dengan tak sukun. Kalau huwa dhahaba, kalau untuk hiya tinggal ditambah tak sukun ujungnya menjadi dhahabat. Artinya berarti kalau dhahabat bukan dia laki-laki pergi lagi, tapi untuk perempuan dhahabat ya, berarti artinya dia perempuan satu orang telah pergi. Contoh misalnya kalimatnya Aisyah ini dia perempuan dan dia satu orang. Maka katanya, kalimatnya jangan menggunakan dhahaba, tapi gunakan dhahabat. Jadi Aisyah dhahabat ilal madrasati. Aisyah dhahabat, dia telah pergi ila ke ya, al madrasah, sekolah. Kemudian kenapa ini madrasati kasrah? Ingatin karena sebelumnya ada ila, itu saja dulu. Ini bukan pembahasan kita ya. Pembahasan kita adalah yang ini. Jadi dhahabat itu pembahasan. Fokus ke situ. Karena kata kerja ini yang penting, di kamus tidak akan ketemu. Itu untuk satu orang. Bagaimana untuk 2 orang? Untuk 2 orang adalah dari huwa ditambah dengan ta panjang. Tadi dhahabat taknya sukun, sekarang taknya fathah tambah alif. Jadi untuk 2 orang perempuan dhahabata. Contoh misalkan Aisyah wa Zainab, Aisyah dan Zainab, dan dia 2 orang perempuan dan orang ketiga ya. Dhahabata, mereka berdua pergi ilal madrasati, ke sekolah. Sama. Dan untuk hunna gimana? Untuk hunna huruf terakhirnya disukunkan ya.
Ini diambil dari huwa sama dhahaba, kemudian huruf terakhirnya disukunkan, berarti ba-nya disukunkan, ditambah nun fathah. Ini perubahannya. Tambah nun fathah. Jadi dhahabana. Contoh kalimatnya misalkan Aisyah, wa Zainab, wa Fatimah. Aisyah, Zainab, dan Fatimah 3 orang perempuan. Dan seterusnya ya, 3 orang ke atas, lebih. Maka tidak menggunakan dhahabat atau dhahabata, bukan. Tapi menggunakan kata dhahabna ilal madrasah. Jadi Aisyah wa Zainab wa Fatimah dhahabna ilal madrasah. Maka jangan salah menggunakan kalimat ini. Jangan kita katakan misalkan Aisyah dhahabat ilal madrasah. Aisyah wa Zainab dhahabat ilal madrasah. Aisyah wa Zainab wa Fatimah dhahabat ilal madrasah. Tidak. Kita gunakan sesuai dengan jumlah orangnya. Kalau 1 orang berarti dhahabat, 2 orang huma dhahabata, untuk hunna dhahabna. Nah. Soal? Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Nah, betul. Kalau ini takdirnya itu ada laki ada perempuan gimana Ustaz? Misalnya 2 orang. untuk Naam, sahih. Ya, Ahmad dan Ahmad wa Aisyah. Naam, Itu sahih. gimana? Mafhum. Naam. Baik. Kalau ada laki-laki dan perempuan, maka gunakan domir untuk laki-laki. Kenapa? Kaidah Al-Quran mengatakan, kalau dalam Al-Quran, ini kaidah umum ya, kaidah umum dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran kata kerja yang disebutkan itu untuk laki-laki, maka perempuan sudah masuk di dalamnya. Ya. Ini juga sama. Kalau ada perempuan dan laki-laki, maka gunakan domir untuk laki-laki. Misalkan huma laki-laki 1, perempuan 1, maka gunakan huma untuk laki-laki, yaitu dhahaba. Kemudian misalkan 3 orang ke atas, 1 laki-laki, perempuannya misalkan 2 orang atau 3 orang, intinya jumlahnya 3 ke atas, maka gunakan domir untuk laki-laki, itu hum, dhahabu. Misalkan Muhammad wa Zainab wa Fatimah wa Aisyah. Muhammad laki-laki, Zainab, Fatimah, dan Aisyah perempuan. Jumlahnya 4 orang. Berarti gunakan untuk hum. Kenapa? Karena ada laki-laki di dalamnya. Berarti Muhammad wa Zainab wa Aisyah wa Fatimah dhahabu ilal madrasah. Sahih, mutas pertanyaan. Mafhum? Mafhum Ustaz. Nah, soal akhir. Mafi. Baik, kalau mafi kita lihat kaidah. Kaidah untuk hiya, kita lihat bintang yang pertama. Kata kerja pertama yaitu untuk huwa, ya untuk huwa ini dhahaba tadi. Ditambah tak sukun, tinggal ditambah dengan tak sukun. Jadi dhahaba plus tak sukun menjadi dhahabat. Ini berarti hiya. Baik, kalau untuk huma, ini bintang yang kedua. Kata kerja pertama untuk huwa, yaitu ini untuk huwa dhahaba, ditambah tak fathah dan alif, ditambah tak berharokat fathah dan alif, ta gitu ya, maka menjadi dhahabata. Untuk hunna kata kerja pertama yaitu untuk huwa, ini untuk huwa dhahaba, sukunkan akhirnya. Nah, huruf ba ini sukunkan, ini ya, kita sukunkan ya huruf akhirnya yaitu huruf ba, ditambah nun fathah dan tambah nun fathah, berarti menjadi dari kata dhahaba plus disukunkan huruf akhirnya dan nun fathah, berarti menjadi dhahabna. Ini kaidahnya. Ada pertanyaan? Tidak ada, salah ya. Kalau tidak ada contoh, perhatikan contohnya. Dia perempuan, hiya, ingat ya jumlahnya 1 orang, huma, dia perempuan 2 orang, hunna, dia perempuan 3 orang ke atas. Perhatikan tambahannya ini. Perhatikan tambahannya ini. Dhahabat, dhahabata, dhahabana. Kita lihat kembali bahasa Arabnya roja'a. Roja'a, dan ini untuk huwa. Roja'a ini untuk huwa. Berarti kalau untuk hiya tinggal ditambah tak sukun, roja'at. Roja'at. Jadi kembali untuk hiya artinya dia perempuan 1 orang kembali, berarti roja'at. Contoh kalimat misalkan Aisyah raja'at ila baitiha. Kataba artinya menulis. Berarti
untuk perempuan katabat, ada tak sukun. Membuka, fataha, kalau hiya berarti fatahat, ada tak sukun. Makan, berarti kalau perempuan akalat, dia perempuan satu orang makan. Melihat, berarti nadharat, dia satu orang perempuan melihat. Kalau dua orang gimana? Tinggal ditambah roja'a, ya, roja'a tinggal ditambah dengan ta, gitu ya, ta panjang. Berarti roja'ata, kataba, katabata, fataha, fatahata, akala, akalata, nadhara, nadharata. Untuk hunna, ya, 3 orang perempuan ke atas, maka dari kata raja'a, ya, sukunkan huruf ainnya, kita sukunkan huruf ainnya disukunkan ditambah nun fathah. Jadi sukunkan akhirnya tambah nun fathah. Berarti raja'a menjadi raja'na, kataba, katabna, fataha, fatahna, akala, akala, akalna, nadhara, nadharna. Begitu. Ini artinya apa? Artinya sesuaikan dengan ini. Berarti kalau roja'at, dia perempuan telah kembali, satu orang. Kalau 2 orang, berarti roja'ata, dia perempuan 2 orang telah kembali. Roja'na, dia perempuan 3 orang telah kembali. Tinggal ditambahin kata-kata. Misalkan, hunna roja'na minat ta'lim. Mereka perempuan kembali dari ta'lim. Ada pertanyaan? Silakan. Ada. Naam, betul. Itu kan kaidah ini ya, maksudnya perubahan-perubahan ini udah baku. Artinya semua Naam. kata seperti ini nanti Sahih. jadinya Semua gitu. kata begini. Naam. Semua kata kerja fi'il madhi begini. Nggak ada yang lain. Berikan contoh katanya. Ya. Kecuali nanti ada kata kerja seperti misalkan, lihat ya, misalkan lihatin. Ro'a, ro'a, di sini sama juga, tambahannya sama. Untuk huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna sama. Cuman kita harus tahu ro'a ini dia asalnya adalah ro'a. Lihat, ketika dilihat ro'a secara kasat mata dia adalah alif maksurah. Soalnya tidak. Saya melak. Secara kasat mata ro'a ini ujungnya adalah alif bengkok. Naam? Paham nggak alif bengkok? Ya. Naam, ya. Tapi aslinya alif bengkok ini adalah huruf ya. Jadi asalnya adalah ro a ya. Nah ini. Jadi harus ada tambahan ilmu sedikit saja ini. Tapi tambahannya sama. Nah, berarti ro a ini untuk huwa. Kalau untuk huma, ingat ini huruf ya. Tinggal ditambah alif tadi ya. Berarti ro aya. Hum, ro'au, dihilangkan ini tambah waw sukun, tambahannya sama, semua kata kerja fi'il madhi ya, fi'il madhi semua tambahannya sama, hanya ada perubahan sedikit-sedikit saja. Ini kuncinya yang utama. Nah, soal akhir, pertanyaan yang lain? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, latihan lagi. Latihan untuk hiya, huma, hunna. Ingat ya, hiya tambahannya adalah tak sukun, huma tambahannya adalah tak fathah. Untuk hunna huruf terakhirnya disukunkan dan tambah nun fathah. Ini. Baik, kita mulai tadi dari atas, sekarang kita dari bawah. Kita semuanya yang satu kebagian, semuanya saja. Dari Bu Weni. Bu Weni untuk huwa syariba, kalau untuk hiya syaribat mumtaz. Syaribat artinya dia perempuan minum. Syaribat. Aisyah syaribat. Gitu ya. Pawawan, huma perempuan ya ini. Syaribata. Ingat panjang pendeknya penting. Bahasa Arab itu penting panjang pendek. Ulangi. Huma apa? Syaribata. Naam, ri-nya pendekannya syaribata gitu. Syaribata langsung. Syaribata hunna. Kamu ini. Syaribna. Na-nya pendek ya. Karena nanti ada yang panjang.
syaribna gitu ya. Syaribna. Jadi at-talibatu syaribna al-ma'a sama gitu ya. Para siswi minum air. Taib tobakho memasak. Memasak tobakho untuk huwa. Kalau untuk hiya Bu Susi Tobahot. tobakhot. Nah, afwan waktunya lewat ya, kita bereskan yang dulu. Tobakhot. Yang ada perlu silakan keluar, tidak masalah ya. Tobakhot. Mas Wazi, huma. Toba kota. Nah, tobakhota. Tobakhota. Ini kelebihan gigi ya, kurangnya satu. Salah nulisnya. Bu Rahmani. Hunna. Tobahotna. Mada? Tobahotna. Ingat kaidahnya apa? Perubahannya huruf terakhir sukunkan tambah nun fathah. Tobahna. Tobah, naam gitu ya. Ini apa? Tobah, gitu ya. Bukan tobah khotna. Taib, qoro'a artinya membaca. Qoro'a membaca untuk huwa. Berarti kalau untuk hiya, burisna. Qoro'at. Naam, qoro'at. Tambah tak sukun. Untuk huma, perempuan, Bu Riris. Qoro'ata. Qoro'ata mumtaz. Ata. Untuk hunna. Pariono? Ada Pariono? Sekarang udah ada. Nah, Nah, qoro'na. Nah, mumtaz. Qoro'na. Ghasala artinya mencuci. Dia laki-laki mencuci. Kalau hiya, dia perempuan mencuci. Bu Rini, mana? Ghosalat. Ghasalat. Nah. Ghasalat. Misalkan Fatimah ghasalat malabis. Itu gampangnya membuat kalimat. Yang penting ininya dulu. Baik, untuk huma dua orang perempuan, Bu Rince. Ghasala jadi Ghosalata. nah, tasdidnya hati-hati ya. Ghasalata. Ghosalata. Nah, ghasalata. Untuk hunna. Untuk hunna Bu Nur Hayati, kemana? Hunna Ghosalna. ghasalna. Naknya pendek ya. Ghasalna. Sal. Nah, seterusnya Anda ulangi lagi bagi yang ada pentingan silahkan keluar, tidak masalah, nggak masalah. Nah, bereskan ini dulu. Baik. Mendengar sami'a, sami'a untuk huwa, untuk hiya berarti apa? Pak Nur Hadi. Sami'at. Sami'at, sahih. Hiya sami'at al-khabar. Dia mendengar kabar. Bu Musliha, huma. Bu Musliha maujudah? Tidak ada. Bu Maryani? Sami'ata ya. Naam, sahih. Sami'ata. Nah, berarti Maryam wa Fatimah sami'ata al-khabar. Gitu ya. Baik, Pamaramis hunna. Naam. Mada? Sami'na. Nah. Sami'na. Ingat ya pendek naknya. Sami'na. Berarti hunna sami'na. Mereka mendengar. Misalkan at-talibatu sami'na al-khabar. Al-khabar anil utlah misalkan. Para siswi mendengar kabar tentang liburan. Baik, istaghfara. Mohon ampun untuk wa istaghfara. Kalau hiya berarti boleh li. Istaghfarat. Nah, istaghfarat. Untuk huma, Bu Imai. Istaghfarata. Nah, istaghfarata. Untuk hunna, Pak Giri. istaghfarna. Nah, istaghfarna. Hunna istaghfarna an dunub bihin. Begitu. Mereka
memohon ampun tentang atas dosa-dosa mereka. Tapi syahada artinya menonton untuk huwa. Kalau untuk hiya, Bu Faizah? Syahadat. Nah, syahadat. Ingat ya, syahadat ini bukan syahadat asyhadu alla, bukan, tapi menonton. Syahadat. Ya. Misalkan Aisyah syahadat at-tilfaz. Aisyah menonton TV. Gampang sekali ya. Berbicara bahasa Arab yang penting kita paham ini. Baik, untuk Huma, Bu Eti. Syahadata. Nah, syahadata. Mereka berdua menonton. Baik, untuk hunna, Bu Alia. Syahadna. Ingat panjang pendeknya, hati-hati. Apa? Ulangi. Syahadna. Nah, syahadna. Gitu ya. Karena nanti ada yang panjang, syahadna, ada yang panjang. Nanti lain. Ya. Beda ucapan, beda panjang pendek itu bisa berubah makna. Di syahadna. At-talibatu syahadna at-tilfaz. Para siswi menonton televisi. Selesai. Gampang ya. Baik, kemudian sini ada akhraja. Ya, akhraja artinya mengeluarkan. Berarti kalau misalkan dia perempuan mengeluarkan buku, berarti apa? Kita kembali ke bawah ya. Bukan nih. Dia akhraja jadi Akhrajat. akhrajat. Nah, akhrajat. Gitu ya. Baik, untuk Huma, Pak Wawan. Akhrajata. Nah, akhrajata. Untuk hunna, semua ini akhrajna. Nah, akhrajna. Ya. Misalkan hunna akhrajna kutubahunna. Mereka perempuan mengeluarkan buku-buku mereka. Nah, gitu. Gampang ya, gampang sekali. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Afwan, waktunya lewat. Silakan ada pertanyaan sebelum kita tutup. Mafhum? Baik, kalau mafhum alhamdulillah berarti ini untuk PR. Insyaallah. Nah, insyaallah ya. Ini untuk PR, silakan nanti dikerjakan. Silakan screenshot. Kerjakan, kirim ke grup umum ya, grup umum. Berarti untuk malam ini kita cukup untuk huwa humahum, hiya humahunna dulu, dan nanti insyaallah pekan depan kita masuk ke anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Itu untuk orang kedua dan orang pertama. Jadi insyaallah ya. Insyaallah kita teruskan. Nah, dah kalau gitu berarti kita cukupkan untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi ke pembahasan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.